Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil rangkuman materi yang sudah kelompok kami diskusikan. Baiklah, di sini kami akan melakukan presentasi secara online. Begitu. Baiklah, berikut nama-nama anggota kelompok yang menyelesaikan tugas berikut ini. Nah, dalam tugas ini kita itu akan membahas masalah atau akan membahas teori-teori bakat salah satunya. Nah, pada presentasi kali ini yang pertama kita akan membahas teori bakat menurut Howard Gardner. Yang kedua, refleksi pengalaman. Yang ketiga, implementasi atau penerapan teori tersebut pada kehidupan kita. Baiklah, kita ke bagian pertama, yaitu teori Howard Gardner. Howard Gardner melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai berikut. Jadi ada 3 definisi kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama yaitu kecerdasan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu itu memiliki banyak kecerdasan. Jadi menurut Howard Gardner, individu itu bukan hanya memiliki satu kecerdasan aja, tapi ada banyak kecerdasan lainnya. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk mode yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu. Nah, kecerdasan apa saja sih yang termasuk ke dalam kecerdasan majemuk? Yang pertama itu ada kecerdasan matematis logis, yaitu kecerdasan untuk berhitung, pola berpikir logis, dan ilmiah. Yang kedua ada kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan bahasa, kemampuan untuk menggunakan kata secara efektif ataupun baik. Yang ketiga ada kecerdasan ruang spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang spasial secara tepat. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Itu merupakan kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik ataupun suara. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan perasaan. Kecerdasan interpersonal, kemampuan seseorang untuk peka dan mengerti perasaan serta watak orang lain. Kemampuan intrapersonal, kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan dirinya sendiri, yaitu bagaimana seseorang mengenali dirinya sendiri. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan untuk mengerti akan lingkungan alam sekitar. Selanjutnya yang terakhir ada kecerdasan eksistensial, kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan eksistensi manusia atau keberadaan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ada refleksi pengalaman. Berikut salah satu pengalaman yang dialami sendiri oleh teman kita yang udah mengikuti tes bakat ini. Nah, ia mengikuti tes bakat ini pada saat SMA
pada saat melakukan tes bakat untuk menentukan jurusan yang ia minati. Ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Tes tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan diberi waktu pada saat mengerjakannya. Yang ia ingat pada tes itu ada bagian hitungan dan ada durasi tertentu saat mengerjakannya. Pada saat selesai mengerjakannya, ternyata hasil yang didapatkan oleh ia masuk ke dalam jurusan IPS. Kemudian selain mendapat itu, ia juga mendapatkan hasil tes berupa skor IQ dan ada beberapa bidang tertentu yang bisa diambil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di antaranya seperti misalkan dia itu cocok ke jurusan dokter gigi, psikologi, dan ilmu peternakan. Manfaat dari tes tersebut bagi ia, ketika ia lulus, ia bisa menentukan jurusan apa yang harus diambil, yang lebih baik diambil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan tes tersebut meliputi yang pertama yaitu ada psikogram aspek kecerdasan dan kepribadian, ada penelusuran bakat dan arah minat, penentuan bidang, serta rekomendasi untuk melanjutkan jurusan. Selanjutnya bagian ketiga yaitu implementasi atau penerapan tes bakat pada kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih penerapan atau implementasi tes bakat pada kehidupan kita, terutama pada kehidupan dunia pendidikan ya, pada bagian pendidikan. Di sini setiap anak memiliki kecerdasan dan kemampuan berbeda dalam memahami sebuah pelajaran. Seorang pendidik atau seorang guru tidaklah boleh memaksakan siswanya untuk memahami setiap pelajaran dengan pemahaman yang sama dan sempurna dengan satu takaran kecerdasan. Kenapa? Sebab keadaan anak dalam satu kelas itu berbeda-beda. Misalkan ada anak yang lebih dominan ke kemampuan musikalnya, ada lagi anak yang lebih dominan ke kemampuan matematikanya, gitu. Nah, berikut cara untuk meningkatkan kecerdasan majemuk, yaitu melalui beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik bisa dilakukan dengan aktivitas yang melibatkan abjad, pengucapan, pelafalan, dan membaca. Yang kedua, kecerdasan spasial bisa melibatkan aktivitas seperti menonton film, video, gambar, atau berimajinasi. Yang ketiga, ada kecerdasan kinestetis yang aktivitasnya menggambarkan keterampilan otot besar maupun kecil, kegiatan fisik, misalnya seperti menari. Lalu ada kecerdasan naturalis yang mana aktivitasnya itu menggambarkan atau melibatkan alam sekitar seperti flora dan fauna. Selanjutnya ada kecerdasan matematis, menggambarkan aktivitas yang melibatkan bilangan dan angka, berhitung, melakukan pengukuran, serta grafik. Selanjutnya ada kecerdasan musik yang aktivitasnya melibatkan pendengaran dan menciptakan musik secara vokal maupun instrumental. Ada kecerdasan interpersonal yang menggambarkan aktivitas melibatkan kelompok belajar, kehidupan berteman, rasa empati sesama orang lain. Jadi lebih ke hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal yang menggambarkan aktivitas yang melibatkan perenungan perasaan, bagaimana merencanakan masa depan, dan bagaimana pengolahan waktu.
Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.